Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melinda Arita Pranginangin dengan nomor NPM 1901010005. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam lingkungan dan pencemaran udaranya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti lingkungan. Lingkungan adalah suatu kombinasi komponen dari keadaan fisik yang meliputi sumber daya alam, misalnya air, mineral, tanah, flora dan fauna, dan sebagainya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan macam-macam jenis lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan alam buatan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah sebuah sistem yang bergerak secara dinamis dan mencakup suatu kesatuan ruang dengan segala kondisi, organisme, benda, serta unsur abiotik yang lainnya tanpa adanya perbuatan campur tangan dari manusia. Contoh sederhana dari lingkungan alami adalah hutan primer. Proses yang terjadi dalam lingkungan alami itu berupa penukaran energi, interaksi antar komponen, perubahan atau pergantian flora dan fauna akibat perubahan yang terjadi karena peristiwa alam seperti banjir, gempa, dan sebagainya. Proses ini bisa terjadi berulang kali, namun akan selalu kembali stabil seperti sedia kala lagi. Namun, perubahan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti melakukan penebangan hutan untuk membuka lahan, melakukan aktivitas pertambangan dan sejenisnya dapat merubah fungsi dari struktur ekosistem secara permanen. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menggerakkan untuk membuat taman nasional dan cagar alam guna untuk melestarikan dan melindungi ekosistem tersebut dari kerusakan. Itu ada lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah hasil dominasi manusia atas lingkungan hidup alami. Pembentukan lingkungan hidup buatan ini umumnya didasari oleh kebutuhan manusia. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang membuat manusia terpaksa mengubah lingkungan alamiah. Namun, dalam proses pembentukan ini biasanya akan menghasilkan produk negatif berupa limbah yang jika tidak ditangani secara tepat dan cepat maka akan berimbas pada manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh dua faktor, antara lain yang pertama itu ada faktor alam, atau disebut juga dengan faktor internal, yang bersumber dari aktivitas alam. Contohnya, abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang berterbangan di udara akibat tiupan angin, bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik. Yang kedua, itu ada faktor manusia atau disebut juga dengan faktor eksternal yang bersumber dari hasil aktivitas manusia. Contohnya, hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor. Kemudian, bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai zat kimia organik dan anorganik. Selanjutnya, pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara, dan kemudian pembakaran sampah rumah tangga, dan yang terakhir ada pembakaran hutan. Sekian dari saya, terima kasih.